Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inasdaqal hadis kitaballah wa khairu hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha alla kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, yakni nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini tidak bisa ditukar dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Jemaah rahimakumullah. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan sampaikan salah satu firman Allah, yakni laisal birra antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikatihi wa kutubihi wan nabiyyin wa ati dzal mala ala kubihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sya'i wad-dhara'i wal hini ulaika alladzina syadaku wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada ayat ini Allah sampaikan kepada kita, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang memerlukan pertolongan dari orang-orang yang meminta-minta, serta hamba sahaya, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jelas kita sebagai orang mukmin bahwa sesungguhnya bukan menghadap wajah kita ke arah timur dan ke barat, akan tetapi kebaktian itu apa? Kebaktian itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Akhir-akhir ini banyak orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Bahkan mereka mengatakan hari akhir itu adalah halusinasi. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir sudah terang-terangan
menganggap hari akhir itu tidak akan terjadi, saudara-saudara. Jadi mereka menganggap seperti hewan. Kalau hewan itu misalnya ayam disembelih, ya sudah seperti itu. Jadi mereka menganggap kemuliaan itu ya di dunia ini. Nah, inilah prinsip orang-orang yang ingkar kepada Allah. Beda kita dengan kita ini, bahwa kita adalah umat Islam yang meyakini bahwa kehidupan kita nanti setelah hidup di dunia ini adalah kehidupan di akhirat, kehidupan di alam barzakh, untuk menunggu kapan terjadinya kiamat. Nah, ini saudara sekalian. Jadi kebaktian itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke arah timur dan menghadapkan wajah kita ke arah barat, bukan. Akan tetapi beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Serta apa, saudara-saudara sekalian? Setelah beriman kepada hari akhir, kemudian pada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan, ada Taurat, Injil, Zabur. Dan kita sebagai umat Islam, kitab ini adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini adalah penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Saudara-saudara sekalian harus paham, apa yang ada di dalam Taurat, apa yang ada di dalam Injil, itu semua ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Jadi apa yang diterangkan kitab Injil, kalau sesuai dengan Al-Quran, yaitu kebenaran. Apa yang ditulis di dalam kitab Taurat yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu kebenaran. Akan tetapi kalau berselisih dengan Al-Quran, berarti itu bohong, bahwa kitab itu bukan Taurat yang sebenarnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah kitab, kemudian apa? Nabi-nabi. Nah, kita meyakini sebagai umat Islam, meyakini bahwa nabi yang diturunkan Allah, nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 25 nabi dan rasul. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita yakini. Jadi kalau akhir-akhir ini ada orang yang mengaku, bahkan mengucapkan selamat kepada nabi siapalah itu, ini adalah melenceng dari keimanan kita, melenceng dari keimanan umat Islam. Karena apa? Keimanan kita sebagai umat Islam adalah beriman kepada nabi-nabi yang diturunkan, nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul yang dipilih. Siapa? Ke-25 nabi dan rasul itu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian yang saya cintai, setelah kita percaya kepada nabi, kemudian bukti kebaktian kita yakni mencintai harta yang kita berikan kepada fakir miskin dan anak yatim. Ini adalah bentuk kebaktian. Jadi harta yang kita dapat ini ada hak orang lain, harus kita tunaikan. Nggak bisa kita berandai-andai, kita mengklaim bahwa apa yang kita miliki dari Allah itu adalah milik kita pribadi. Bukan, saudara-saudara sekalian. Akan tetapi apa? Ini adalah milik rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada bagian orang lain, yakni fakir miskin dan anak-anak yatim. Nah, ini. Kemudian apa, saudara sekalian, bentuk kebaktian kita itu? Yakni memberikan pertolongan kepada para musafir dan orang-orang yang meminta-minta serta hamba saya. Ini bentuk kebaktian kita. Jadi kalau ada orang yang meminta-minta, ya kita kasih. Ada orang musafir, ada teman kita perjalanan dari luar kota, misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, kemudian sampai di kota kita di Sragen tercinta ini, kehabisan uang, yaitu kita wajib membantunya. Nah, ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, marilah apabila hari ini kita mampu mengimplementasikan
Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ini insya Allah dengan sabar kita jalankan, dan kebaktian inilah kebaktian yang benar. Dan kita apabila menjalankan ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat, nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.